Kalau kita ngomongin Indonesia, apa sih yang paling kebayang? Hutan tropis, laut biru, gunung menjulang. Semua itu ternyata punya rumah besar. Namanya wilayah ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan iklim, tanah, air, flora, fauna, serta pola interaksi manusia dengan alam, mencerminkan kesatuan sistem alam dan lingkungan. Kenapa penting? Karena lewat ekoregion kita bisa mengenal karakter sebuah wilayah. Kalau salah kelola, banjir, longsor, dan krisis iklim gampang banget terjadi. Melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 694 tahun 2025 tentang penetapan wilayah ekoregion Indonesia, secara resmi menetapkan 117 wilayah ekoregion darat dan 18 wilayah ekoregion laut. Bayangkan seperti puzzle besar, tiap potongan memiliki fungsi untuk menjaga ekosistem dengan cara yang spesifik. Pulau Sumatera memiliki 21 wilayah ekoregion darat yang mencakup 155 unit ekoregion dan 54 unit ekoregion spesifik, dengan Bukit Barisan Luhak 7 Talago sebagai yang terluas. Pegunungan Bukit Barisan membentang di sepanjang pulau, membentuk dataran tinggi dan lembah yang subur. Aktivitas vulkanik di masa lalu melahirkan hutan hujan tropis lebat dengan tanah kaya mineral. Namun, bentuk lahan yang curam membuat wilayah ini mudah tererosi. Hutan dipterokarpa yang tumbuh di lereng berperan penting menahan tanah dan menjaga kestabilan daerah aliran sungai di Sumatera bagian barat. Pulau Jawa memiliki 24 wilayah ekoregion darat yang mencakup 160 unit ekoregion dan 61 diantaranya unit ekoregion spesifik, dengan bentang vulkanik peradaban Solo dan Brantas sebagai yang terluas. Jawa terbentuk dari deretan gunung berapi aktif dan aliran sungai besar yang membentuk dataran fluvio-vulkanik subur. Tanah vulkaniknya mengandung banyak mineral yang mendukung pertanian dan pemukiman padat. Namun, ancaman dari alih fungsi lahan dan curah hujan tinggi menyebabkan resiko banjir dan erosi. Rawa dan hutan air tawar yang masih tersisa berfungsi menjaga keseimbangan hidrologi di Pulau Jawa. Pulau Kalimantan memiliki 9 wilayah ekoregion darat, mencakup 84 unit ekoregion, dan 21 unit diantaranya adalah unit ekoregion spesifik, dengan Puak Rimba Betung Kerihun Kayan Mentarang sebagai wilayah ekoregion terluas. Bentang alam Kalimantan terdiri atas dataran bergelobang, perbukitan, dan pegunungan batuan beku tua hasil proses geologi jutaan tahun lalu. Sebagian besar tanahnya miskin hara dan sulit menyimpan air, membuat vegetasi yang tumbuh harus beradaptasi dengan kondisi yang kering dan keras. Wilayah Kalimantan didominasi hutan ultrabasa pamah dengan pepohonan pendek dan semak yang mampu bertahan di tanah berbatu dan menjaga kestabilan lereng. Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memiliki 6 wilayah ekoregion darat yang mencakup 163 unit ekoregion dan 81 diantaranya unit ekoregion spesifik, dengan Nusa Turuwara Flores sebagai yang terluas. Wilayah ini didominasi pegunungan tua dan padang rumput monsun dengan iklim cenderung kering. Air hujan cepat mengalir di permukaan tanah yang tipis, namun material vulkanik di bawahnya kaya mineral. Vegetasi yang berkembang berupa padang rumput dan semak belukar yang tahan terhadap panas dan kekeringan. Wilayah ekoregion Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang unik dibandingkan wilayah Indonesia lain yang lebih basah. Pulau Sulawesi memiliki 19 wilayah ekoregion darat yang mencakup 142 unit ekoregion dan 41 diantaranya unit ekoregion spesifik, dengan pegunungan Kotauna Powali sebagai yang terluas. Wilayah ekoregion Sulawesi terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi yang kompleks, menghasilkan pegunungan lipatan dan lembah sempit.
Batuan metamorfik dan ultra basa banyak ditemukan, menjadikan tanahnya kaya mineral tetapi mudah terkikis. Hutan ultra basa tumbuh di lereng-lereng curam, sementara sungai-sungai pendek mengalir deras ke pesisir. Bentuk lahannya yang tidak beraturan membuat Sulawesi menjadi salah satu wilayah dengan topografi paling beragam di Indonesia. Kepulauan Maluku memiliki 13 wilayah ekoregion darat yang mencakup 181 unit ekoregion dan 68 diantaranya unit ekoregion spesifik dengan bentang pegunungan Binaya Hatusaka Seram sebagai yang terluas. Maluku terdiri dari banyak pulau kecil dengan pegunungan batu beku dan ultra basa. Tanahnya keras dan tipis sehingga air hujan sulit meresap ke dalam tanah. Hutan pamah monsun menutupi lereng dan dataran rendah, menjaga kelembaban tanah di antara batuan. Ekoregion Kepulauan Maluku memperlihatkan perpaduan antara kondisi tropis dan pengaruh monsun yang kuat di wilayah timur Indonesia. Pulau Papua memiliki 25 wilayah ekoregion darat yang mencakup 123 unit ekoregion dan 51 diantaranya unit ekoregion spesifik dengan lahan basah Kaimana Agats Merauke sebagai yang terluas. Bentang alam Papua terdiri atas dataran luas, perbukitan kars, dan lahan basah yang saling terhubung. Batuan gamping di wilayah ini memungkinkan air meresap dan mengalir melalui celah-celah kars di bawah tanah. Hutan batu gamping pamah tumbuh di atas tanah sedimen karbonat yang miskin hara, namun mendukung tumbuhnya banyak umbi-umbian untuk kehidupan masyarakat Papua. Secara keseluruhan, setiap unit ekoregion yang terdiri dari karakteristik bentang alam dan vegetasi alami pada wilayah ekoregion memiliki fungsi lingkungan hidup, di antaranya sebagai penyedia dan pengatur air, pendukung siklus nutrien, mendukung produksi primer hewan, dan dekomposisi bahan organik. Selain darat, ada 18 wilayah ekoregion laut. Dari Laut Sulawesi sampai Banda, semua jadi pusat biodiversitas dunia. Ekoregion bukan sekedar soal peta. Ia memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai jasa lingkungan, seperti mengatur dan menyimpan air, menjadi penopang habitat dan keanekaragaman hayati, mengendalikan kualitas udara, serta menyerap dan menyimpan karbon. Semua fungsi itu menopang kehidupan kita setiap hari. Indonesia adalah rumah besar kita bersama, dan ekoregion adalah cara memahami rumah itu dengan lebih baik, agar kita dapat menjaganya, mengelolanya, dan mewariskannya untuk generasi yang akan datang.